Kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja, tapi dalam 3-5 tahun hidupnya jauh lebih sukses dari teman seangkatannya? Rahasianya bukan IQ tinggi, koneksi, atau keberuntungan semata, melainkan kebiasaan-kebiasaan sepele tapi dampaknya luar biasa. Lu pernah merasa hidup berjalan terus, tapi kayaknya gak ada kemajuan berarti? Udah sore, udah minggu baru, udah bulan baru, dan rasanya masih gitu-gitu aja. Dulu gue sering banget ngerasain itu, sampai akhirnya gue coba satu kebiasaan kecil yang ternyata mengubah cara gue berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan. Menulis dan merefleksi setiap hari. Awalnya gue kira journaling cuma buat orang melankolis atau yang lagi galau. Ternyata journaling itu powerful banget untuk manajemen hidup. Contohnya setiap pagi gue tulis 3 hal. 1. Apa yang gue kerjain hari ini. 2. Apa itu penting. Dan 3. Satu hal yang bikin gue bersyukur. Cuman segitu, tapi efeknya besar. Tiba-tiba gue punya arah, gak lagi ngejalani hari kayak robot. Kadang gue juga journaling untuk merefleksi. Misalnya, gue kesal sama kerjaan, gue tulis aja. Kenapa gue kesal? Apa ekspektasi gue? Apa yang bisa gue kontrol? Nulis itu bikin gue berpikir lebih jernih, gak reaktif. Coba pikir, setiap hari kita dapat banyak input, media sosial, podcast, obrolan, berita, kerjaan. Tapi berapa banyak dari kita yang memberi output berupa refleksi? Hari ini gue belajar apa? Gue nyesel nggak? Apa yang bisa gue perbaiki? Itu gak akan muncul kalau lu gak pause dan berpikir. Journaling adalah momen pause itu. Gak perlu panjang lebar, 3 baris aja cukup untuk meriset otak. Membuka jurnal lama juga membantu melihat pola. Oh iya, tiap gue main HP malam, paginya gue males kerja. Lu mulai memahami diri sendiri lebih baik. Gak perlu jago nulis, bahasa campur aduk juga gak masalah. Ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk jujur pada diri sendiri. Journaling bukan soal estetika, tapi soal keberanian melihat isi kepala kita sendiri. Journaling bukan cuma untuk mengeluh, tapi untuk menyimpan hal-hal positif, hal kecil yang bikin senyum, ide-ide, kutipan, atau keputusan penting beserta alasannya. Suatu saat, membaca catatan lama akan membuat lo berkata, "Gila ya, gue sudah sejauh ini." Banyak orang berpotensi besar, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Bukan karena bodoh atau malas, tapi mereka gak tahan melakukan hal yang membosankan. Kita sering semangat di awal, tapi begitu masuk fase membosankan atau gak ada hasil instan, langsung drop. Padahal di situ perbedaan antara orang biasa dan orang yang sukses. Contoh kecil, review keuangan mingguan, merapikan file kerjaan, mengecek performa konten, membuat to-do list, memperbarui portofolio. Kelihatannya sepele, tapi konsisten selama setahun, lu jadi lebih rapi dan terorganisir. Dunia profesional menghargai orang seperti itu. Hal-hal penting seringkali tidak menarik. Ini disebut deep work, bukan fun work. Itu kerja keras yang hasilnya tidak langsung terlihat, tapi menjadi pondasi untuk masa depan. Contoh, belajar skill baru 20 menit sehari, atau mencatat stok barang mingguan untuk usaha kecil. Kelihatannya membosankan, tapi hasilnya akan terasa setelah beberapa bulan. Disiplin bukan berarti kerja keras pada diri sendiri, tapi mengerti apa yang penting dan mengerjakan walau malas. Bosan itu bukan sinyal untuk berhenti, tapi sinyal bahwa lo sudah masuk fase latihan serius. Banyak orang meremehkan hal kecil. Cuman 10 menit, mana cukup. Justru karena kecil dan ringan, lo bisa melakukannya terus-menerus. Konsistensi menghasilkan hasil jauh lebih besar daripada semangat sesaat. Lo gak butuh belajar berjam-jam untuk pintar. Cukup 10-15 menit yang konsisten dan fokus. Daripada menunggu waktu luang untuk belajar, jadikan belajar bagian dari hari-hari lo.
satu ide, satu trik, satu paragraf, tapi setiap hari. Yang menang bukan yang tercepat, tapi yang tidak berhenti. Banyak info yang kita dapat hilang begitu saja. Simpan hal-hal penting dengan baik. Buat second brain, sistem untuk menyimpan dan mengelola informasi. Gak perlu ribet, bisa pakai note aplikasi, spreadsheet, atau apapun yang memudahkan lo. Tujuannya bukan menyimpan, tapi untuk mengelola dan menggunakan informasi itu kapanpun dibutuhkan. Ide bagus itu murah, yang mahal adalah konsistensi eksekusi. Bangun otot eksekusi. 1. Langkah kecil. Jangan langsung bikin produk, tapi riset dulu. 2. Waktu eksekusi. Waktu anti mikir. Udah mikir kemarin, hari ini tinggal jalanin. 3. Catat hasilnya, beri otak lo reward. 4. Toleransi terhadap versi jelek. Versi pertama pasti jelek, tapi dari situ lo bisa belajar. Mulai sekarang, jangan nunggu waktu yang tepat. Buat waktu itu sendiri. Satu kebiasaan kecil setiap hari, dalam 6 bulan kamu akan merasakan perbedaannya. Jadi unggul bukan karena lebih pintar, tapi lebih konsisten. Kalau lo relate, komen di bawah target kecil apa yang mau lo jalani minggu ini. Gue tunggu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus grow bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat bro.